Shalom saudara, selamat pagi. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu dalam Act of Worship Morning Devotion. Dan pagi hari ini kita siap untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas nafas yang masih boleh kami hirup, atas orang-orang yang masih boleh kami temui, atas pekerjaan yang masih boleh kami kerjakan, dan atas apa saja yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Anugerah dan kasih Tuhan, kami percaya menyertai kami hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pakai waktu ini Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu tema yang saya berikan, tema yaitu memurnikan hati. Bagaimana kita bisa melihat hati kita? Apakah hati kita sudah murni atau belum? Apakah hati kita sudah berada pada hati yang pada dasarnya Tuhan kehendaki, atau masih ada kehendak-kehendak kedagingan kita yang ada di dalam kehidupan kita? Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana kita bisa memurnikan hati kita bersama dengan Kristus. Saya akan melandasi perenungan kita pada pagi hari ini dari Lukas 10 ayatnya yang ke-25 hingga 28. Lukas 10 ayatnya yang ke-25 hingga 28. Saya akan membacakannya untuk saudara. Lukas 10 ayatnya yang ke-25 hingga 28, beginilah bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara, jika kita mencermati ayat ini, kita akan menemukan bahwa ini adalah sebuah percakapan antara ahli Taurat dan juga Yesus. Kalau kita juga baca Alkitab lebih jauh lagi, kita menemukan bahwa ahli Taurat adalah orang-orang yang memiliki kepakaran untuk membaca, untuk mempelajari hukum-hukum Taurat, terkhusus hukum-hukum Taurat Musa. Kalau kita baca lagi saudara, Yesus pernah mengatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bisa menduduki Taurat Musa itu sendiri. Artinya mereka bisa mendalami Taurat itu. Tetapi pertanyaannya, sebatas mana ia mendalami Taurat itu? Dan jika kita lihat saudara, di bacaan kita pada pagi hari ini, kita mau melihat bahwa nampaknya ahli Taurat ini mencobai Yesus. Kalau dia seorang ahli, dia sudah membaca seluruh hukum Taurat, mengapa ia menanyakan hal yang ada di Taurat itu sendiri? Yaitu apa saudara? Yang ahli Taurat tanyakan adalah, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus merasa bahwa jawab pertanyaan dari ini, jawabannya sudah diketahui oleh ahli Taurat itu sendiri. Oleh sebab itu, Yesus menanyakan kembali atau menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat mengenai
memperoleh hidup yang kekal ini? Apa yang engkau baca di sana? Apa yang orang-orang ahli Taurat ini baca? Dan dari pertanyaan itu saudara, sang ahli Taurat ini mengatakan bahwa ada 2 hukum yang terutama, yaitu hukum kasih. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Artinya apa saudara? Si ahli Taurat ini tahu bahwa jawabannya ada 2 itu. Dan bahkan kalau kita melihat kembali dalam 10 hukum Taurat Musa, di situ ada 10 hukum Taurat ya saudara. Itu pun terbagi menjadi 2 bagian ini. 4 bagian teratas itu tentang mengasihi Allah, dan 6 bagian di bawah tentang mengasihi sesama manusia. Artinya hukum kasih ini sudah ada dari zaman dahulu. Dan orang-orang ahli Taurat ini sudah mengerti dengan benar, sudah paham dengan 2 topik ini. Tapi menarik saudara, apa yang dijawab Yesus ketika Yesus tahu bahwa orang-orang ini sudah mengerti, sudah punya pengetahuan tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Yesus menjawab dengan perkataan, jawabanmu itu benar. Artinya Yesus setuju dengan jawaban dari seorang ahli Taurat ini. Jawabanmu itu benar, tapi Yesus mengatakan yang lebih lanjut. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Artinya apa saudara? Yesus menginginkan kita bukan hanya belajar tentang hukum-hukum Taurat, bukan hanya paham tentang textbooknya, tentang isi hukumnya, tapi melakukannya dalam tindakan kita hari lepas hari. Dan itu yang Yesus inginkan dari ahli-ahli Taurat pada saat itu. Dan ketika kita tarik ke sini, Yesus juga menginginkan itu kepada kita. Ketika kita sudah belajar firman Tuhan setiap harinya, membaca, merenungkannya setiap hari. Tapi Yesus bukan ingin kita hanya sampai di situ. Tapi Yesus ingin kita mentransformasikan hidup kita, melakukan perubahan dalam hidup kita. Dengan cara melakukan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan setiap harinya. Yesus menginginkan kita melakukan hal-hal yang sama dengan apa yang kita baca dalam firman Tuhan. Saudara, kalau kita lihat dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-45 hingga 46. Di situ dengan jelas Yesus mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat ini hanya melihat beban saja, tetapi tidak mau memikul beban-beban itu. Katanya pada ayatnya yang ke-46, kata Yesus untuk ahli-ahli Taurat. Lukas 11 ayatnya yang ke-46 berkata demikian. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Artinya apa saudara? Ahli-ahli Taurat ini melakukan pengajaran-pengajaran. Ahli-ahli Taurat ini menyebarkan firman-firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat ini men-sharekan, membagikan hukum-hukum Taurat yang ia telah pelajari. Tapi satu orang pun dari ahli-ahli Taurat ini tidak melakukannya. Kemurnian hatinya hilang saudara. Yang diisi hanya pikiran-pikiran otak-otaknya saja. Tapi hatinya tidak dimurnikan.
Hatinya tidak memandang kepada Yesus. Hatinya tidak menghidupi apa yang ia pelajari. Dan Yesus tidak menginginkan murid-muridnya melakukan itu, termasuk saya dan saudara. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk benar-benar memurnikan hati kita. Kalau kita mengetahui bahwa hukum yang paling utama di dalam kekristenan adalah hukum kasih, untuk mengasihi Tuhan Allah kita dan juga mengasihi sesama kita. Jangan hanya itu ada di dalam Alkitab kita saja, saudara. Tapi mari lakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk apa, saudara? Untuk terus mengasah hati kita, memurnikan hati kita, agar hati kita bisa seturut dengan kehendak Yesus. Kalau kita lihat, saudara, ada beberapa tokoh di dalam Alkitab kita, terkhususnya di Perjanjian Lama. Ada banyak sekali orang-orang yang paham dengan hukum Taurat, yang paham dengan hukum Allah, tapi ia tidak melakukannya. Contoh, saudara, saudara ingat kisah Salomo? Bagaimana ia mengatakan bahwa ia mencintai Allah. Bagaimana ia diberi hikmat oleh Allah untuk menjadi raja yang bijaksana. Bagaimana ia terus berproses untuk memahami hukum-hukum Taurat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Salomo tidak melakukan hal itu. Untuk mengasihi Tuhan saja ia hanya setengah hati. Terlebih untuk mengasihi sesama. Berapa banyak gundik yang ada pada Salomo. Berapa banyak istri yang Salomo miliki. Dan apakah itu ia melakukan hukum Taurat? Tidak, saudara. Salomo hanya mampu untuk memahami, mengetahui isi hukum-hukum Taurat, tapi tidak menjalankannya. Alhasil apa, saudara? Salomo ditegur oleh Tuhan. Bukan hanya Salomo, saudara. Banyak tokoh-tokoh lain yang melakukan hal yang serupa. Dan ketika Yesus hadir, Yesus bukan hanya memahami, bukan hanya mengetahui tentang perjanjian lama, atau bukan hanya mengetahui, memahami tentang hukum Taurat, tentang hukum kasih, tapi Yesus juga melakukannya. Dalam kata lain yang biasa kita dengar adalah Yesus bukan hanya mendatangkan hukum kasih itu, tetapi menggenapinya di dalam kehidupannya. Dan kita selayaknya untuk terus meneladani hal ini. Kita selayaknya untuk bukan hanya sekedar mendengar apa yang Tuhan sampaikan, mendengar tentang hukum kasih, tetapi mari kita juga jadi pelaku-pelakunya. Dimulai dari hal-hal sederhana, dimulai dari mengasihi keluarga kita dengan sepenuh hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, bukan hanya sekedar rutinitas ke gereja, bukan hanya sekedar rutinitas mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas berdoa, bukan hanya sekedar rutinitas membaca firman Tuhan, tapi mari kita hidupi itu dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. Sehingga ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita benar-benar membiarkan Tuhan bergerak, bekerja di kehidupan kita. Membiarkan Tuhan mengikis habis kedagingan kita, sehingga kehidupan kita boleh terus bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Sehingga pemurnian hati itu ada, saudara, untuk saya dan saudara. Saya rindu
untuk mengajak kita semua menghidupi, meneladani Kristus yang bukan hanya sekedar tahu akan firman Tuhan tentang hukum-hukumnya, tetapi mampu untuk melakukannya hari lepas hari. Dan ketika kita mampu melakukannya, saudara, percayalah, hati kita akan menjadi murni, dan dari pemurnian hati itu, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh, yang terus berbuah di dalam Kristus. Jangan biarkan kehidupan kita menjadi seperti orang-orang ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang hanya pandai dalam pikiran, tapi hati kita tidak mau untuk diubahkan oleh Tuhan, tidak mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita jadi pribadi-pribadi yang mampu memurnikan hati kita sehingga suara Tuhan boleh terdengar dan kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya dan saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas kasih yang begitu luar biasa. Pagi hari ini kami boleh diingatkan Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang boleh untuk memurnikan hati kami, Tuhan. Ajarkan kami, Tuhan, untuk hidup terus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bukan hanya membaca firman, bukan hanya mengetahui hukum kasih, bukan hanya memahami Alkitab, tetapi kami boleh untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk bisa terus menjadi pribadi-pribadi yang memurnikan hati kami. Kami mau serahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKMI Ark of Worship. Kami percaya gereja ini akan Kau pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan curahkan berkat sehingga gereja ini boleh terus memancarkan terang kasih Tuhan dan boleh menjadi garam yang menjadi perasa bagi kehidupan dunia ini. Kami mau serahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Kami mau serahkan majelis yang ada di gereja ini. Dan kami serahkan pengurus, pelayan, baik itu dan juga jemaat. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kasih-Nya, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh terus untuk melihat apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan mereka di gereja ini. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan mereka, Tuhan berkati, dan apapun yang mereka buat, Tuhan buat berhasil. Kami percaya rancangan mereka adalah indah dan bukan suatu kebetulan Tuhan menempatkan mereka di gereja ini. Bukan suatu kebetulan Tuhan menaruh mereka di posisi ini. Karena kami percaya ada rancangan Tuhan yang indah buat kehidupan setiap kami. Dan biarkan kehidupan kami memancarkan terang kasih dari surga oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan selalu ada untuk mereka. Bilur-bilur penyembuhan, kuasa pemulihan tercurah bagi setiap mereka. Dan apapun yang saat ini mereka rasakan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan itu terjadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang boleh mereka kerjakan, biarkan mereka mengerjakannya dengan sepenuh hati, sehingga mereka boleh memperoleh hasil yang seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan.
yang mungkin saat ini sedang ingin membuka usaha baru atau berpindah pekerjaan. Tuhan rangkul, Tuhan tunjukkan kepada mereka, sehingga mereka boleh berpengharapan kepada Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan mereka di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sediakan apa yang mereka butuhkan dan Tuhan cukupkan apapun itu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami tahu Tuhan bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Tapi kami percaya tangan Tuhan selalu ada untuk melindungi bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh terus melihat terang kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan nama Tuhan boleh terus dipermuliakan di dalam kehidupan bangsa ini. Kami mau serahkan kehidupan kami, pergumulan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tolong kami Tuhan, urapi setiap kami, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, kita hari ini boleh belajar bersama-sama untuk memurnikan hati kita. Jangan menjadi serupa dengan orang-orang ahli-ahli Taurat ataupun orang-orang Farisi yang hanya pintar dalam pikiran tapi tidak melakukannya. Tapi mari kita lakukan itu. Tapi mari kita juga melakukan apa yang boleh kita dengar, apa yang boleh kita baca, apa yang boleh kita pelajari itu. Kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melihat hati kita benar-benar murni memandang kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat hari Jumat, you are blessed.